Masih berdiri, dia berdiri. Berdiri. Keras banget badannya. Maaf, maaf. Allahu Akbar. Baiklah sedulur, kali ini kita udah naik lagi dan saya merasakan ada energi yang begitu pekat ya. Betul sekali. Di sekitar sini nih. Coba di Mas Putra, Siap. di senterin. Ada nggak makhluknya? Kayaknya udah wujud ini, udah madat. Tapi kayak ada bentengnya ini, Mas. Iya ya, benteng ya. Dibuat dulu bentengnya. Tar. Itu bukan sih? Apa pohon? Nah. Tuh. Di zoom coba. Makhluk berwarna putih. Tuh, astagfirullah. Iya kan? Putih kan? Betul. Kayaknya ini yang kita cari nih. Kita jebol dulu bentengnya ya. Jebol dulu bentengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, coba lihat. Allahu Akbar. Tembus lur. Alhamdulillah. Makhluk apa itu? Ini. Apa ini sih? Bara yo. Katanya Bara kan? putih. Kayaknya. Makhluk putih. Iya ini. Katanya ini Merinding saya lur. juga nih. Ini hati-hati nih. Makhluk ini kekuatannya lumayan ini. Lumayan ini. Salam. Assalamualaikum. Mohon maaf saya mengganggu. Mungkin pertapaan jenengan. Apakah jenengan yang bernama Bara? Iya. Kami sengaja datang ke sini mencari jenengan. Saya katakan mohon maaf mengganggu pertapaannya. Karena di sini kami ada tugas penting ya. Betul. Tugas penting. Pak, Hati-hati nih, dia waspada banget loh. iya loh. Astagfirullahaladzim. Bolehkah kita berkenalan terlebih dahulu agar saya bisa menyampaikan informasi dengan gamblang? Yang jenengan yang Bara kan? Saya tahu nama jenengan karena saya memang diutus. Jangan. Berdiri, dia berdiri. Berdiri. Kayak monyet apa ya? Kayak monyet, mukanya juga kayak monyet ini. Dulu. Tapi bahaya ini semua. Kalau diperkenankan, saya minta tolong jenengan masuk ke raga teman saya. Mas Dio. Siap, Mas Dio. Mohon maaf, kita dekat aja biar sopan. Mas Dio di sini aja, apa? Insya Allah sih mau ini. Bentar ya, yang saya antarkan yang masuk ke raga teman saya. Salam. Apa itu? Mik, ini mik. Pasang. Saya pasang. Dana. Si Udin. Ini Yosep. Mohon maaf. Ini bendanya Yosep ketinggalan. Ini punyanya Yosep. Begini yang sekali lagi saya mohon maaf mengganggu pertapaan jenengan. Jenengan kan yang bernama Eyang Bara kan? Ya. Nah, saya diutus oleh seorang raja untuk membangunkan jenengan dari pertapaan. Apa namanya? Nah, saya lupa nama rajanya siapa yo. Siapa tadi yo?
Tuh, saya diutus raja. Raja siapa? Aku kalau lupa tapi kok namanya. Tapi intinya Iya kok. Raja Pakurogo. Nah, iya. nah iya Pakurogo. betul, Pakurogo itu rajamu kan? Bukan. Iya, itu raja. Nah iya Pakurogo. Saya baru ingat. Baru ingat nih. Kenapa kalian berdua bisa mengenal beliau? Saya bisa merasakan keberadaan jenengan kan? Ya, Saya bisa menembus benteng. ya. Nah begitu juga mungkin dong kalau saya mengenal rajamu kan? Pakurogo. Saya terbiasa untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk seperti jenengan. Iya, ya. Jadi ada kabar penting. Jenengan sudah tapa berapa lama di sini? Sudah lumayan lama. Tapi sebentar. Ada sedikit kecurigaan dari saya. Oh ya nggak apa-apa, curiga nggak apa-apa. Soalnya kita datang juga memang kurang sopan. Kenapa? Ada yang ganjeling? Ya. Karena raja itu menyuruh saya untuk bertapa sampai tanggal 11 atau sampai dia yang datang kemari untuk mengadukanku. Tapi kenapa dia menyuruh para manusia seperti kalian? Karena raja saat ini sedang berpesta. Betul. Berpesta. Raja sudah mendapatkan kekuatannya kembali tanpa harus menumbalkan anak. Jenengan kan sebagai algojo kan, Ya, yang nantinya akan melakukan ritual penumbalan betul. terhadap kedua anak itu. Ya, ya. Saya tahu loh tentang itu loh. Kalau dia bukan dari raja, dari siapa? Bisa saja dalam prosesnya kalian mengetahuinya. Loh, itu kan sifatnya rahasia. Iya. Masa saya bisa tahu? Sedangkan saya manusia. Tidak, Kalau bukan utusan raja yang nggak bakalan tahu. tidak. Kau mengatakan apa tadi? Raja sudah mendapatkan kekuatannya kembali. Iya, Betul. dia sedang berpesta. Karena kebahagiaan itulah beliau tidak bisa menemui jenengan. Akhirnya mengutus kita untuk mengatakan bahwasanya jenengan sudah tidak perlu bertapa lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin raja mendapatkan kembali kekuatannya kecuali anak dalam lamaran itu sudah dibunuh. Anak dalam ramalan. Iya. Tapi memang kenyataannya seperti itu sih, gimana Tidak. ya? Kalian berdua pembohong. Nanti udah kalau misalnya jenengan mengakui pembohong ya kita tinggal pulang, sampaikan ke raja kalau misalnya jenengan tidak mau dibangunkan. Saya kesini hanya membawa pesan yang intinya jenengan udah tidak perlu dilanjutkan lagi pertapaannya dan silakan kembali ke tempat asalnya. Kalian sudah mengganggu pertapaanku. Berbuat apa terhadap utusan raja juga loh? Tidak. Kita itu saudara. Bukan. Kalau tidak percaya akan saya panggilkan teman yang lain, temanmu. Siapa temanku? Ragadi. Tidak, mereka tidak bisa dipercaya. Saya hanya diutus oleh seorang raja. Baiklah kalau seperti itu. Kalau kau tidak percaya tidak masalah. Lebih baik kalian mundur. Mas Putra. Allahu Akbar. Kalian berusaha menahan kekuatanku. Ini cara diplomasi udah nggak bisa. Udah kita pakai cara keras ini. Sambil nunggu Baskoro dan Eyang Saprana ini. Tahan dulu. Ajiku sastro pedati. Ya, mak. Apa ini? Mungkin ditaruh aja tuh kameranya biar kita duelnya lebih enak. Kalian berusaha menipuku. Rasakanlah akibat dari perbuatan kalian. Yang saya dititipi ini nih. Apa itu? Ini dari raja. Sini biar kelihatan yang. Ini adalah bukti kalau saya diutus raja. Nih.
Rajamu. Jatuh. Keras banget badannya. Maaf. Ramayang. Lumayan ini. Lumayan ini. Asli. Mohon maaf sedikit terlambat. Ya, betul Bos. Hei, siapa kamu? Siapa dirimu? Jangan menatapku seperti itu, monyet. Pisang. Berani-beraninya kalian ya. Lapar-laparnya kok ya, lihat pisang aja sampai gitu. Ketundun kosong. Pisang setundun. Ada api. Api yang lain. Dia keras. Kalau kita biarkan bisa berbahaya. Tidak perlu. Kau dilatih khusus untuk melakukan penebalan ini, ah? Penebalan apa? Rantai. Duduk kau. Duduk. Kau ditunjuk langsung oleh raja untuk menjadi pembunuh. Kau dapat imbalan apa? Siapa kau? Apa urusannya? Kenapa saya harus memberikan informasi kepadamu? Kamu bangsat. Monyet. Lumayan juga kau. Kau dipersiapkan untuk menjadi pembunuh dan kau bangga. Ya, karena setelah melakukan ritual itu, saya dan si Peteng akan diangkat menjadi panglima tertinggi kerajaan. Raja tidak modal, hanya modal janji doang ini. Janji doang. DPR. Kau dijanjikan menjadi panglima. Ya, Bragadi dijanjikan menjadi juru masak. Terus Rantanayu dijadikan selir. Janjinya tapi. Janjinya. Tapi yang akan terjadi adalah setelah kau menumbalkan kedua anak itu, setelah kau berhasil, kalian semuanya akan dibuang. Kau yakin bahwa raja yang kau bela-bela ini akan jujur dan amanah kepadamu? begini saja. Kau mengatakan hal seperti itu hanya untuk menghasut kami. Tidak. Saya ingin memastikan bahwa apa yang kau lakukan itu dengan kesadaran. Saya melakukan ini dengan kesadaran penuh. Apapun itu saya akan lakukan demi bisa menjadi panglima tertinggi di kerajaan. Kau pikir tidak ada
panglima lain selain dirimu di sana. Ah, Tapi jumlahnya bisa bertambah. kau percaya dengan raja yang hendak menumbalkan seorang anak yang tidak tahu apa-apa dan tidak berdosa? Dia kejam, sekejam itu. Dan kau percaya, mungkin saja kau akan menjadi anak itu, bernasib sama. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Baiklah. Kalau memang kau begitu sangat mencintai raja hanya karena kau ingin menjadi panglima, di kerajaan lain ada yang membutuhkan jasa yang sama menjadi panglima. Apakah kau mau? Apakah omonganmu itu bisa dipegang? Kau bisa membuktikannya Bisa. sekarang juga. Saya ini adalah Koro, putra dari Argamoro. Saya adalah pewaris tahta. Kelak, ketika saya menduduki singgasana itu, saya akan membutuhkan panglima seperti dirimu. Apakah kau hanya membual saja saat ini? Saya tidak mengenakan mahkota, soalnya mahkota saya di bapak mertua saya, Tra. Oh, di bawah mertua. Kalau ada sih, saya gampang ini bawa dia. Saya carikan kerajaan lain lah, yang nantinya bisa kau duduki tahtanya itu sebagai panglima. Di mana? Ya saya cari dulu. Kerajaan Suniler lagi apa ini, Bos? Ya boleh. Kerajaan Suniler lagi. Ya raja-raja Tahu belum ada panglima di kerajaan. Ya bisa. Yang terpenting kau mau apa tidak untuk menduduki tempat itu tapi di kerajaan lain. Tidak mau. Loh, katanya aku tertarik tadi. Saya bukan tertarik. Saya hanya ingin membuktikan bahwa kalian juga adalah seorang pembual. Setidaknya kami membual untuk kebaikan. Sama Sedangkan saja. rajamu itu menjual omong untuk apa? Untuk kepentingan Kepentingannya sendiri. Untuk apa saya harus pergi malam-malam hujan gerimis seperti ini? Becek. banjir, becek. Kau pikir saya hanya membawa omong kosong? Ya, Kalau memang demikian mendingan saya turun sambil ngopi. Waktu ngopi tumpah, Bos. Nah, ini celik balik mungkin lebih tepatnya. ah, Sesuatu yang bisa dilakukan sambil tidur apa? Betul. ah. Kau pikir saya melawan ini semua untuk apa? Untuk kebaikan. Tapi sampai saat ini pun kalian ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Dari awal kalian datang kepadaku lalu mengatakan kalian adalah utusan dari Raja Pakurogo. Tapi nyatanya apa? Kalian hanya pembual yang mengganggu semediku. Kalau saya pembual setidaknya saya bukan monyet ya. Bukan monyet. Monyet. Begini saja, saya tawarkan sesuatu. Sebelum sebuah tinju melayang ke kepalamu, ya, Dua buah ini. 2 buah tinju akan melayang ke kepalamu dalam waktu dekat ini. Sebelum itu terjadi, itu bisa dicegah dengan kau menyebutkan apa kelemahan rajamu itu. Ya kan, Tra? Tidak bisa. Ini ampas, ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, ditanya tidak bisa. Angel pokoknya. Hajar berapa, Bos? Toh masih ada satu lagi kan, Ada satu lagi peteng. daripada membiarkan dia hidup berbahaya. Sudah di depan mata, jangan sampai gagal. Baiklah kalau seperti itu, saya akan mengirimmu ke suatu tempat yang mungkin saja di sana membutuhkan panglima. Nah, Hah? di mana tempat itu? Ya, tempatnya mungkin serba merah dan panas. Ya, mungkin saja, kita tidak tahu. Maksudmu neraka? Oh, bukan. Lebih tepatnya depan pintunya. Aman, yuk. Aman, bos.
1. Tinggal si peteng. Petang. Tinggal si petang. Apakah si petang bisa Korek-korek. dikorek-korek? Soalnya kalau ini kelihatannya tidak. Dan sulit. Saya masih ada 1 sisa kekuatan untuk membuat dia berkata jujur. Hipnotis ya. Benar. Tapi hanya sekali nih. Sekali. Jadi sebisa mungkin kita dapatkan informasi dari itu. Arahnya kemana? Ke sana. Ayo. Nih, baiklah lur, kita udah di lokasi yang dimaksud, di daerah tempat pertapanya si petang, teman-teman. Cuman di sini yang kita rasa itu hanya benteng saja ya, pasti ya. Makhluknya energinya belum kerasa. Apa mungkin ini pembentengannya jauh lebih tebal atau bagaimana? Saya kurang paham. Tapi ini nih, di daerah sini nih, di depan sini nih. Tuhan, Apa itu ya Mas ya? apa kita cepol dulu coba ya? Kuat nggak ya? Ya. Yuk. Ditarik aku lur. Brengsek. Makhluk apa lagi nih? Astagfirullah. Di hutan apa sih ini? Kaget aku. Siapa ini penjaganya ya? Jangan-jangan ini penjaganya. Mungkin kita bisa dikorek-korek dulu. Korek penjaganya. Sebentar, Cil. Cil. Terak. Ya. Belakang terak. Kelihatan tidak? Awas yuk. Kelihatan. Tuh. Iya, jelas nih. Cuman dia masih di dalam benteng. Kita harus yang ini dulu. Ya. Babi. Apakah gerangan tujuanmu sampai kamu menyerang kami? Jangan ganggu dia. Kau bagian darinya. Yakin kau menjawab dengan jujur seperti itu? Cari celaka dia. Kau mau diguling apa digoreng-goreng? Goreng aja kayaknya enak ya. Guling lama masaknya. Kelamaan lapar nanti bos. Kau makhluk sini atau memang diutus dari kerajaan sana? Hah? Sekarang saya pinjam ragamu ya, Tra. Iya. Kita korek dari sini dulu. Ya. Kau mengaku utusan raja. Ya, benar. Jangan terlalu dekat, mulutmu bau. Dirimu yang apa? Saya datang kemari ingin menyampaikan pesan. Pesan apa? Bahwasanya saya juga diutus oleh rajamu, Raja Pakurugo. Apa yang kau
bawa ke tempat ini. Pesannya adalah kalian sekarang pulang, mandi, pakaikan kakimu menggunakan kaos kaki dan tidur dengan nyenyak. Kamu ini manusia-manusia pengganggu saja. Loh, kami mau pesan kok dibilang pengganggu ya? Diriku ini adalah seorang makhluk penjaga daripada si Petang. Ya, saya tahu itu. Dan di sana kan Batang, Ya, saya juga sudah ketemu si Bara. Dan Bara sekarang sudah pulang. pulang kemana maksudmu? Pulang ke kerajaan. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, silakan kau datang di sana. Tidak ada Bara di tempatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin para pulang secepat itu. Dia belum menyelesaikan daripada pertapaannya. Nah, pertapaannya kan memang sudah tidak jadi dilakukan. Raja sudah mendapatkan kembali kekuatannya ya, Bos. Benar, Raja sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Untuk apa? Mau nyembelih siapa? Nyembelih tikus? Tidak akan. Kau hanya berbohong kepada diriku. Begini, itu sudah terjadi. Kamu tapak di sini ribuan tahun lagi ya tidak masalah ya. Iya. Nanti kita pulang. Tidak, saya mengetahui dirimu telah membunuh si Bara. Brengsek. Kau tahu dari mana? Saya melihatnya. Oh, kamu mengulur dari tadi. Berarti kamu ingin mendaftarkan dirimu dengan nasib yang sama seperti Bara. Silahkan, jika kau ingin membunuh saya ataupun membunuh si Petang. Itu percuma saja. Percuma katamu. Percuma. Dua Algojo akan kami bunuh semua. Silahkan kau bunuh. Ritual tidak akan berjalan. Silahkan kau bunuh. Raja sudah mempersiapkan ini selama ratusan tahun. Jadi tidak segampang itu. Asal kau tahu saja, di dalam tubuh manusia itu sudah tertanam pusaka. Saya tahu tentang itu. Dan itu tidak sembarangan. Bahwasanya kau ingin membunuh saya ataupun membunuh si Petang itu tidak akan berpengaruh. Dan kau juga membunuh Rantanayu ataupun kemenakan, masih banyak si Rantanayu. Bukan hanya satu. Kau yakin dengan ucapanmu? Yakin sekali. Kau sangat percaya diri. Mau ribuan Rantanayu, jutaan Rantanayu. Dua anak itu menatapku dengan sangat polos, dengan sangat bingung dan kesedihan menempel di wajahnya. Mau 1000 Rantanayu, 1 juta datangan kepada saya demi kedua anak itu. Akan saya Percuma habisi saja. mereka. Percuma saja. Saya pernah mengalami hal yang sama. Saya pernah dibuang dan lontang-lantung berdua dengan adik saya. Dengarkan dulu. Percuma saja kalian membunuh daripada Algojo ataupun Rantanayu. Sebab di dalam tubuh manusia itu sudah tertanam pusaka. Dan itu terjadi bisa digantikan oleh siapa saja. Sebagai Algojo. Sebagai Algojo ataupun sebagai Rantanayu. Seperti itu. Jadi percuma saja kalian membunuh kami. Ini semakin rumit, Tio. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Saya yakin dia jujur. Atau jangan-jangan apapun yang kau katakan barusan itu hanyalah bualan, omong kosong yang dimaksudkan untuk menurunkan kepercayaan diri kita. Ya, silakan jika kamu tidak percaya padaku. Yang aku hadapi ini adalah Koro. Koro siapa? Koro saya tidak kenal Koro. Ya, maksudnya setidaknya kau tahu jika saya sudah berniat kau akan lebur malam hari ini. Silakan. Leburkan saya saja. Kau berkata jujur. Ya, Apa kau tidak ingin bertobat dan menghindari pertarungan ini? tidak. Tidur. Yes, Kak. Ini saya kasih petang, Bos. Kelihatannya dia tahu banyak hal. Kita dulu ya.
supaya semoga apa yang saya lakukan ini tidak salah. Yang pertama, saya ingin tahu siapa namamu. Jawablah dengan jujur. Nama saya adalah Hidari. Hidari namamu. Hidari, betul. Kau tahu banyak hal mengenai apa yang direncanakan rajamu. Ya, saya mengetahuinya. Begini, kita buat menjadi sederhana. Apakah jika kami membunuh Bara dan Petang, maka kemungkinan penembalan itu akan gagal? Penumbalan itu tetap akan berlanjut. Karena selama pusaka yang dipakai untuk menyembelih daripada anak-anak tersebut masih ada, maka percuma saja kalian membunuh kami ataupun makhluk-makhluk yang lain, karena masih bisa untuk dengan mudahnya membayar makhluk lain untuk melakukan itu. Berapa jumlah pusaka yang digunakan untuk ritual penumbalan? Jumlah pusaka yang dipakai untuk ritual hanya ada satu. Hanya ada satu. Iya, tapi itu sudah dikhususkan, sudah dipersiapkan dengan matang. Baiklah, sekalipun kami membunuh semua yang berkaitan dengan ritual itu, termasuk Bara Petang, Ya, itu akan percuma saja. selagi pusaka itu masih ada. Betul sekali. Sebab raja dengan mudahnya membayar para Algojo yang lain. algojo yang lain untuk melakukannya. Selama pusaka itu masih ada, pusaka yang untuk menyembelihnya. Apakah kau tahu bagaimana cara melepaskan kedua benda yang ada di dalam jantung? Dan juga salah satunya ada di dalam ginjal. Cara melepaskannya, kalian harus menemui kedua leluhur daripada bocah itu. Apakah kau mengetahui namanya? Tidak, Siapa yang mungkin mengetahui nama leluhur mereka? saya tidak tahu pasti. Yang saya tahu hanyalah raja tersebut tahu. Raja Paku Roko itu mengetahui nama leluhur dari kedua anak tersebut. Mungkin karena Raja Pakuroko yang dulunya bertarung sama leluhur anak itu mungkin, bos. Mengerti. Berarti kalau saya simpulkan, apakah benar ya? Ada dua cara untuk menghentikan penumbalan ini. Yang pertama adalah kami menemui leluhurnya, Ya, betul. kedua anak itu. Leluhur. Atau yang kedua, saya membunuh raja itu, Raja Pakuroko. Ya, Hanya ada dua cara itu. hanya ada dua cara itu. Obat daripada yang ada di dalam diri manusia itu Yang tertanam di jantung. yang tertanam di jantung dan juga di ginjal hanya terdapat di leluhur mereka. Seperti itu. Dan jika kau ingin membatalkan ritual ini, kalian harus membunuh Pakuroko. Antara dua, menemui leluhurnya atau membunuh Pakuroko. Ya, Sedangkan sampai detik ini, keberadaan Pakuroko pun kami belum tahu. Apakah kau bisa menunjukkannya di mana? Apakah kau mengetahuinya? Raja Pakuroko saat ini sedang berada di tempat rahasia. Kau sendiri, Saya sendiri tidak tahu. Jujur saja. Soalnya Pakuroko kan kekuatannya lebih bilang, bos.
Ya kekuatannya lagi hilang, jadi dia menyembunyikan diri. Ya paling yang bisa kita lawan saat ini hanyalah menemui kedua leluhurnya. Ya mungkin mereka berdua tidak sadar kalau anak cucunya itu sedang dalam masalah. Kalian temui leluhurnya lalu meminta obat kepada leluhur kedua anak tersebut. Kau tahu tentang itu dari siapa? Dari raja. Saya tahu dari raja. Raja menceritakan Menceritakan pada Tentang? diriku tentang leluhurnya, leluhur anak itu. berarti secara tidak langsung Pak Kuroko sudah membocorkan tentang titik lemahnya. Ini celahnya. Baiklah, sayangnya kita tidak tahu siapa leluhurnya. Saya juga tidak tahu, mohon maaf. Baiklah, tidak masalah. Kalau seperti itu, siapa yang mungkin mengetahuinya? Kau coba tanya kepada si Petang. Barangkali Petang bisa memberikan informasi itu pun apa. Baiklah. Cukup. Ngantuk, Kang. Kau apakan diriku brengsek? Saya sedikit mengelus-elus kepalamu saja. Kau apakan diriku? Saya tidak ingin membunuhmu. Setidak-tidaknya dari dirimu saya mengetahui banyak hal. Kau pergi dari sini. Coba bos. Berjaleng ya. Barangkali ada babi yang ingin terbang. Cita-citanya. Selain babi guling ada babi terbang nih bos. Ya, barusan. Bos. Saya tidak bisa melanjutkan ini. Apa? Kenapa bos? Saya terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Sudah. Ya, Saya pasrahkan. Leburkan saja dia. si Petang. Benar. Ayo, mau ada celah. Bos Kuro kalau terlalu banyak menyerap energi gitu. Mohon maaf, yang Paciko Sastro Pedati. Ya, Rani. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kayak lebur. Udah lebur. Ini kita berarti tinggal mencari informasi selanjutnya ya Mas ya. Begini, dari informasi yang kita dapatkan barusan kan hanya ada dua kemungkinan agar kita berhasil menggagalkan ritual. Yang pertama ya kita langsung menemui rajanya. Cuman kan rajanya saat ini di dalam tempat yang rahasia. Karena dia dalam keadaan lemah. Sebenarnya kalau kita tahu aja lokasinya di mana, kita bisa langsung hajar. Atau kemungkinan kedua kita bisa menggunakan cara menemui kedua leluhurnya. Yang di sini kemungkinan besar itu bisa ditolong langsung oleh leluhurnya gitu kan. Cuman kan di sini juga ada kendala. Bagaimana kita bisa tahu silsilah ataupun yang dimaksud itu yang mana, urutan keberapa gitu loh. Kalaupun kita tahu silsilahnya, yang mana nih? Yang mana nih? Iya, Buyutnya, canggahnya, apa siapanya? Atau warengnya atau apa warengnya? Nah, itu susahnya di situ. Tapi setidaknya kita sudah mengulur waktu dengan meleburkan bara dan juga Petang. Iya. itu yang bisa kita ambil sisi positifnya gitu loh. Dan juga jadinya
penumbalan itu tertunda. tertunda. Saya yakin tetap tertunda. Tetap tertunda. Atau lebih nyamannya lagi bisa kalau kita bisa menemukan di mana keberadaan pusaka yang hendak digunakan untuk menyembelihnya. Ada 3 berarti ini ya. Iya, Iya. ada kemungkinan. Kita tinggal jodoh yang mana nih? Yang ini dulu apa dulu? Soalnya sama-sama dari nol semua sih ini. Baiklah sedulur, Marani Misteri itu yang bisa kita pertontonkan ya. Yang bisa kita ambil videonya, informasi yang bisa kita dapatkan seperti itu. Mungkin memang kita harus berproses. Jadi karena ini sifatnya apa? Kita baru terjun. Tadinya kita sempat menyepelekan kalau ini bakalan mudah, ternyata Susah. bisa. Ya semoga bisa diambil pelajarannya untuk saya pribadi dan sedulur semua jika sedulur mau mengambil hikmahnya begitulah. Mungkin kita cukupkan untuk membahas bersama yang lain. Barangkali ada celah nanti di situ. Siap. Begitu ya. Mungkin Mas Putra silakan mau ditutup atau bagaimana? Ya sudah sedulur, untuk malam hari ini kita akhiri sampai di sini saja. Terima kasih sudah menonton video-video kami. Jika kami ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.